Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afif Farhan Ramadan dari jurusan Manajemen dengan NIM 011128232847 akan menyampaikan presentasi dari penelitian metodologi penelitian bisnis saya yang berjudul Pengaruh Voice Behavior dalam Membangun Strategi dan juga Inovasi dalam Transformasi Perusahaan. Yang pertama, saya akan memulai dari latar belakang terlebih dahulu, di mana di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, inovasi dan juga transformasi itu menjadi kunci keberlanjutan dari organisasi. Kita semua tahu bahwa sustainability itu juga erat kaitannya dengan inovasi dan juga strategi yang dilakukan oleh pihak yang ada di dalam perusahaan itu untuk mengembangkan suatu perusahaan. Jadi di sini, latar belakang kenapa munculnya penelitian ini juga, karena voice behavior ini adalah keberanian karyawan. Dari definisi yang terlebih dahulu, voice behavior ini adalah keberanian karyawan untuk menyampaikan ide, saran, dan berperan dalam mendorong perubahan yang ada dalam suatu perusahaan. Jadi studi ini itu menunjukkan banyak karyawan yang enggan bersuara karena takut akan konsekuensi negatif dan merasa lingkungan kerja itu tidak aman secara psikologis. Ada banyak sekali para karyawan sumber daya manusia yang ada dalam suatu perusahaan itu cenderung merasa takut dan juga ragu dalam menyampaikan aspirasi mereka karena budaya dari organisasi atau perusahaan tersebut yang strict dan juga tidak memberdayakan dari sumber daya manusianya untuk berbicara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai masalah dari studi metodologi penelitian bisnis saya. Yang pertama itu bagaimana pengaruh voice behavior karyawan ini terhadap pembangunan strategi perusahaan. Karena seperti yang kita ketahui, voice behavior ini adalah salah satu kunci untuk membuat perusahaan atau suatu organisasi itu mencapai tujuannya dengan strategi dan inovasi dibantu dengan voice behavior. Kemudian ada bagaimana pengaruh voice behavior terhadap inovasi dalam suatu perusahaan. Dan yang ketiga, bagaimana peran strategi dan inovasi yang dibangun melalui voice behavior dalam mendukung transformasi dari segi perusahaan tersebut. Nah, saya akan masuk ke dalam pembahasan lebih rinci lagi di tinjauan pustaka. Di mana tinjauan pustaka dalam penelitian saya itu mencakup beberapa konsep utama. Yang pertama itu ada voice behavior, ada strategi perusahaan dan inovasi, serta transformasi perusahaan. Nah, hubungan antar variabel ini juga dijelaskan. Misalnya, voice behavior ini berpengaruh pada strategi dan juga inovasi. Serta strategi dan inovasi itu berpengaruh pada transformasi sebuah perusahaan. Seperti yang bisa dilihat di bawah dalam variabel dalam penelitian ini tuh ada variabel independen, itu ada voice behavior sebagai kunci dari studi ini. Kemudian juga ada variabel dependennya, which is itu ada transformasi perusahaan. Kemudian dijelaskan oleh variabel mediasi, strategi, dan juga inovasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka konseptual dan juga hipotesis yang ada dalam penelitian ini. Jadi, bisa dilihat dalam kerangka konseptual itu ada voice behavior, tanda panah ke kanan, strategi dan inovasi, tanda panah ke kanan, transformasi perusahaan. Jadi ini tuh menggambarkan hubungan antara variabel voice behavior dengan variabel independen. Independen yang berpengaruh positif itu terhadap strategi perusahaan dan inovasi. Yang kemudian keduanya itu berperan sebagai variabel mediasi atau yang menjelaskan, yang mempengaruhi transformasi perusahaan sebagai variabel dependen. Dengan kata lain, voice behavior ini mempengaruhi transformasi perusahaan secara tidak langsung melalui strategi dan juga inovasi sebagai mediasi. Kemudian untuk hipotesisnya sendiri, dari penelitian yang saya telah teliti itu adalah untuk hipotesis satu, voice behavior itu berpengaruh positif terhadap pembangunan dari strategi perusahaan. Yang hipotesis kedua, voice behavior itu berpengaruh positif terhadap inovasi dalam perusahaan. Kemudian hipotesis ketiga, strategi dan juga inovasi yang dibangun melalui voice behavior itu berpengaruh positif terhadap transformasi perusahaan. Jadi yang ingin saya jelaskan di sini bahwasanya dari kerangka konseptual dan juga hipotesis itu menggambarkan hubungan antara variabel independen yang kemudian berpengaruh positif terhadap strategi perusahaan dan juga inovasi, yang kemudian strategi dan inovasi ini tadinya itu berperan sebagai variabel mediasi yang akan mempengaruhi transformasi perusahaan sebagai variabel dependen tadi. Saya izin next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain penelitian dari yang sudah saya buat. Yang pertama itu desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen semu, seperti yang juga sudah dibahas di buku uh, Querville.
Di mana ya pendekatan kuantitatif ini dipilih karena menggunakan data numerik untuk analisis, sedangkan eksperimen semu itu digunakan karena tidak ada pengacakan, jadi tidak ada randomisasi di sini dalam pembagian kelompok eksperimen dan juga kontrolnya. Kemudian juga selain itu, saya di dalam penelitian saya juga menerapkan pendekatan explanatory di sini, explanatory research, untuk menguji dan juga menjelaskan hubungan kausal atau sebab akibat antara variabel melalui survei menggunakan kuesioner tertutup kepada responden yang terlibat dalam proses transformasi perusahaan. Jadi memang benar bahwasanya desain penelitian saya ini adalah non-probability sampling, jadi tidak ada randomisasi ataupun pengacakan. Jadi eh, sampel populasi ini itu cenderung memang tidak luas, tidak generalisasi, karena memang cakupannya non-probability sample. Tidak semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Kemudian juga populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap pada sebuah perusahaan manufaktur yang secara aktif itu terlibat dalam pembangunan strategi, inovasi, serta proses transformasi organisasi. Jadi karyawan tersebut dianggap memiliki pengalaman langsung dalam perilaku voice behavior dan keterlibatan dalam perubahan strategi dalam perusahaan tersebut. Kemudian, sampel itu diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang pertama, itu karyawan tetap dengan masa kerja minimal 1 tahun. Yang kedua, terlibat dalam tim atau proyek terkait pengembangan strategi, inovasi, dan juga transformasi perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, bersedia mengisi kuesioner secara jujur dan juga sukarela. Nah, bisa dilihat juga di sini bahwasanya dalam kriteria itu bersedia mengisi kuesioner secara jujur dan sukarela. Di mana sukarela di sini itu cenderung eh, untuk orang-orang yang punya empati tinggi lah gitu untuk mengisi kuesioner ini sehingga cenderung ada biasnya dalam penelitian ini. Kemudian juga jumlah sampel itu ditentukan menggunakan rumus Lovin. Seperti yang kita ketahui juga bahwasanya rumus Lovin ini kita gunakan ya untuk berdasarkan jumlah populasi yang diketahui seperti itu dengan margin of error tertentu misalnya 5% dalam penelitian ini, dan juga untuk mendapatkan ukuran sampel yang representatif, contohnya jika populasi itu ada 500 orang maka sampel minimal sekitar 222 responden. Pengumpulan data itu dilakukan secara daring dan juga luring, jadi ada online dan juga luar jaringan dengan memastikan responden itu memenuhi kriteria tersebut yang sudah dijelaskan tadi. Saya izin next. Sekian dan juga terima kasih atas penyampaian singkat mengenai eh, presentation saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Dan saya juga berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Eko, yang sudah membantu saya dan juga dalam menjelaskan, dalam menyelesaikan setiap tugas yang ada sampai saat ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.